Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Jessica Subroto, mahasiswi PPG dalam jabatan Universitas Tanjung Pura Angkatan 3 tahun 2021. Mengajar sejak tahun 2011 hingga sekarang di SD Muhammadiyah 2 Pontianak. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2021. Praktek pembelajaran akan dilaksanakan di SD Muhammadiyah 2 Pontianak pada peserta didik kelas 6 dengan tema 3. Tokoh dan penemuan, subtema 1. Penemu yang mengubah dunia, dan pembelajaran keempat. Pembelajaran yang dilakukan secara flipped classroom yang terdiri dari kegiatan belajar secara asinkronus dan sinkronus. Pembelajaran asinkronus dilakukan peserta didik dengan mempelajari materi secara mandiri dengan menggunakan Google Site yang akan saya kirim melalui WhatsApp grup kelas. Sedangkan pembelajaran dengan sinkronus dilakukan peserta didik bersama dengan guru sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan bersama. Selamat menyaksikan video pembelajaran berikut. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan dan kelalaian. Mohon dapat memberikan saran dan masukan yang membangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Arafa dan Dena. Waalaikumsalam, Bu. Oke,
Nanti kalau kita sudah mulai kegiatan belajarnya, tolong di-on-kan ya kameranya ya nak ya. Oke, Bu. Nah, Safa ngapa tuh? Joget-joget Safa. Kayaknya sedang bahagia nih hari ini Safa. Mungkin bisa diceritakan Bahagia. tentang kebahagiaannya. Bahagia karena udah hari Jumat. Wih, weekend ya nak ya. Happy weekend. Tapi malamnya nggak seru, Bu. Kenapa? Malamnya nggak seru. Kenapa pula? Les lagi, Bu. Oh gitu. Bu, nanti dia share screen nih, Bu. Oke, sip. Sudah ada 2 ya yang secara sukarela ingin share screen, Nabigah dan Kanza. Share screen untuk apa, Bu? Share screen LKPD-nya seperti yang sudah Ibu sampaikan di grup dan waktu game. Kan bisa share screen, Saya Bu. saja, Bu. Saya boleh, Bu. Aldri mau juga? Ibu, Hasilnya ya? Iya, yang sudah dikerjakan. Atau kok misalnya share screen tapi lewat Word bisa nggak, Bu? Yang Bisa nak. Bisa dong. Bisa di share Oh, screen berarti ya dia lewat HP, Bu. Iya, Soalnya tapi sudah hasilnya disiapkan. di HP. Sudah, Bu, sudah. Gimana? Oke. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Amin, kabulkanlah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu hari ini? Semangat. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali berjumpa. Ibu minta tolong bagi yang masih menyalakan mikrofon untuk dimatikan atau di-off-kan. Andana, oke, terima kasih. Anak-anak Ibu hebat semua. Apakah sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini, Nak? Kalau sudah jempolnya tunjukkan ke layar kalau sudah. Masya Allah, mantap. Buku pelajarannya sudah dipersiapkan? Sudah. Hari ini kita akan kembali mempelajari ya pelajaran yang sebenarnya nih sudah kamu pelajari sendiri nih nak di rumah ya. Beberapa hari yang lalu ya, hari Selasa kalau tidak salah ya, sudah Ibu share link dari Google Site ya. Nah, kita hari ini pertemuan sinkronusnya melalui Google Meet ya. Materi pelajarannya sama dengan yang sudah dipelajari di Google Site. Ya, yaitu tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema berapa? Subtema 1. Penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran keberapa? 4. Iya, betul. Boleh Ibu absen sebentar ya? Boleh. Ya. Aldri? Hadir, Bu. Cesario? Hadir, Bu. Oke. Delisa? Hadir, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita bernyanyi dulu nih nak, supaya rasa nasionalisme kita tetap terjaga. Nyanyi bersama ya nak.
Sudah Pancasila, Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini sebenarnya juga sudah ada ya di Google Site-nya. Yang pertama, melalui kegiatan membaca teks, peserta didik dapat mendeteksi informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dan dibaca. Yang keempat, ada yang mau bantu Ibu bacakan? Ya, Bu. Afrasya. Oke. Melalui mengamati gambar peserta didik dapat menyajikan hasil menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat beserta nampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Rincian kegiatan pembelajaran sinkronus. Yang pertama, pembahasan materi, ya, membuka bersama Google Site, tapi hanya sebentar ya. Seharusnya kalian sudah belajar itu. Kita buka materinya di Google Site. Sudah terlihat? No. Ah. Udah. Yang belum isi presensi segera diisi. Tadi pagi Ibu lihat 29 yang sudah mengisi presensi. Ada yang sudah mempelajari materi pelajarannya? Ada. Oh, coba angkat tangan yang sudah mempelajari. Saya, Bu. Oke. Yang sudah pun masih bisa mempelajari kembali, ya. Setelah itu dari teks kita bisa mendapatkan informasi dengan merincikan pertanyaan adik Simba. Nah, jadi kita rincikan dulu nih pertanyaan, lalu kita jawab dan tuliskan jawabannya di sini, maka kita akan mendapatkan informasi. Informasi yang kita peroleh tadi dapat kita sajikan dalam bentuk diagram agar kita mudah memahami, agar kita mudah mengingat. Contoh diagramnya seperti ini. Nah, PKN-nya tentang penggunaan hak yang bertanggung jawab. Hak dan kewajiban itu harus kita laksanakan secara seimbang. Nah, dalam penggunaan hak kita harus bertanggung jawab. Ini contoh-contohnya. Di masing-masing lingkungan, misalnya di lingkungan rumah, bermain dengan nyaman, kalian kan mendapatkan hak bisa bermain dengan nyaman. Nah, lalu kalian bertanggung jawab, yaitu merapikan mainan setelah selesai bermain. Pertanyaan yang pertama, Nak, apakah ciri-ciri dari teks eksplanasi? Ada yang bisa menjawab? Jadi teks eksplanasi ilmiah itu terdiri dari 3, yaitu pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas, dan penutup atau kesimpulan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara penyajian informasi agar mudah dipahami? Menggunakan peta pikiran. Iya, menggunakan peta pikiran. Bagaimana cara penggunaan hak yang bertanggung jawab? Apakah sampai hari ini? Dibersihkan, dibereskan. Iya, dibereskan, dibersihkan, dirawat supaya awet. Sekarang waktunya kita demonstrasi dan pembahasan LKPD. Sebelum Ibu membahas LKPD, gamesnya sudah dimainkan belum ya? Udah, Bu. Udah. Ya, coba gamesnya. Alhamdulillah sudah banyak yang mencoba gamesnya nih. Tadi ada 3 orang ya yang mau share screen-nya, sudah pesan sama Ibu. Ada Kanza, Nabigah, dan Aldri. Boleh Kanza duluan? Silahkan, Nak. Ibu hentikan berbagi dulu. Wait. Kanza mau share screen LKPD apa nih? DI atau? Oke, PKN, silahkan. Udah kelihatan nggak, Bu? Belum. Sedang proses. Oh, Oke, sudah kelihatan, Nak. udah. Iya, sudah kelihatan. Nah, boleh dibacakan satu saja, Nak, jawabannya. Kamu mau pilih yang mana? Gambar yang nomor berapa? Nomor 2, 1 atau 3? Nomor 2. Oke, silahkan. Menggunakan
Apakah mereka sudah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan tanggung jawab? Menggunakan hak dengan tanggung jawab. Menurut saya, gambar ini sudah menunjukkan adanya penggunaan hak dengan tanggung jawab, di mana siswa berhak belajar di kelas yang bersih dan nyaman dan bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan dalam kelas. Melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab, yaitu siswa melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab dalam menjaga kebersihan kelas. Oke, sip. Ada yang ingin berkomentar tentang LKPD dan gambar yang dipilih oleh Kanza. Kanza pilih LKPD PKN, ya. Lalu pilih yang nomor 2. Bagus sekali Kanza. Hebat, Kanza sudah bisa share screen, ngerjain tugasnya pun sudah menggunakan Microsoft Word ya. Iya. Iya, hebat sekali. Ada yang ingin berkomentar? Apakah kalian sependapat dengan Kanza? Sependapat, Bu. Ada yang Sependapat, berpendapat Bu. Jadi semuanya hebat, semuanya sudah menjawab dengan benar ya. Benar jawaban Kanza bahwa gambar pada nomor 2 itu anak-anak muridnya sudah mendapatkan haknya belajar di sekolah dengan fasilitas yang baik, meja kursinya baik, ada papan tulisnya, ya kan? Nah, mereka pun bertanggung jawab nih dengan ruangan kelas yang mereka miliki. Mereka secara gotong royong melakukan piket kelas atau membersihkan kelas. Hebat. Beri tepuk tangan dulu buat Kanza. Oke, silakan. Nabiga, Bu. Stop share screen-nya Kanza. Iya, Nadia silakan. Nadia mau share screen LKPD apa? PKN atau BI? BI, Bu. Oke, silakan. Topik masalahnya John Logie adalah seorang penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal dengan sebagai televisi. Deret penjelasnya, prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Kesimpulan atau penutupnya, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi untuk penerima siaran gambar bergerak berserta suara. Oke. Nah, masih di share screen ya, nggak usah ditutup dulu nak. Bisa nggak dibesarkan layarnya nak? Oke, nah sudah lebih jelas ya. Oke, baik. Nah teman-temannya ada yang ingin memberikan komentar? Silahkan. Apakah semua sependapat dengan Nabigah? Oke. Gimana Aldri, sama nggak kira-kira dengan jawaban kamu nak? Agak sama sedikit lah. Iya sama sih. Agak. Nanti Aldri mau share screen-nya apa? Bahasa Indonesia atau PKN? PKN aja Bu. Oke. Nomor 3. Oke, boleh. Silahkan. Menggunakan hak dengan tanggung jawab. Sudah karena siswi itu telah menggunakan fasilitas kebersihan. Oke, yang melaksanakan kewajibannya? Sudah karena telah membuang sampah pada tempatnya. Teman-teman yang lain setuju nggak nih dengan jawaban Garuda nih? Ayo, yang punya pendapat yang lain untuk PKN? Tidak, Bu. Sama ya, betul jawaban dari temannya tadi itu. Ya, yang Garuda jawab tadi sudah termasuk baik, sudah termasuk benar. Ya, bahwa jika kita makan atau minum, ya kita kan mendapatkan hak nih, boleh makan dan minum. Nah, tanggung jawabnya apa? Kita buang sampah bekas kita makan dan minum itu ke dalam tempat sampah. Oke, keluar dulu dari itu.
Hebat anak-anak ibu nih. Ini teksnya nak, teksnya kita lewati saja, langsung ke diagramnya. Oke. Nah, sip, mantap. Diperbesar nak, supaya kelihatan teman-teman yang lain. Dari atas, ditaruh di tengah. Oke, sip. Op. Nah, silahkan bacakan. Topik masalah. John Logie Bright adalah penemu televisi. Derat penjelas. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik, mencari gambar dan suara sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemantar ke pesawat penerima pada televisi. Kesimpulan atau penutup. Jadi televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar Suara. bergerak. Siaran atau suara itu nak? Maaf. Siaran, Bu. gambar bergerak berserta suara. Terima kasih. Sip. Ya, terima kasih Garuda. Nah, tadi ada sedikit perbedaan kan dengan jawaban dari Nabigah kan? Tadi jawaban dari Nabigah itu pembukanya panjang. Nah, itu Nabigah bisa dipersingkat lagi nak, seperti yang dijawab oleh Garuda. Ya. Oke, Bu. Tapi udah bagus, keduanya sudah bagus. Baik, yang terakhir, share screen silahkan. Aldri, berarti Aldri menjawab yang nomor 1 ya nak ya? Iya kah? Oh. Iya, karena tadi nomor 2 sudah dijawab oleh Kanza, nomor 3 oleh Garuda. Nah, Aldri nomor 1 ya, nggak apa-apa ya nak ya? Atau Aldri mau baca ketiganya? Satu aja lah Bu. Nomor 1. Oke, siap. Silahkan. Gambar. Menggunakan hak dengan tanggung jawab. Tidak. Karena yang seharusnya mendapat haknya itu adalah adiknya. Oke. Melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Kakak laki-lakinya tidak menjalankan kewajiban sebagai kakak. Oke. Aldri jawabannya mau ditambahkan lagi? Aldri rasa enggak sih Bu. Oke. Yang lainnya ada yang ingin berpendapat? Silahkan. Afra nggak setujunya yang di haknya itu. Ya, Iya, coba itu. silahkan utarakan Afra. Soalnya biasa aja Afra berebut mainan gitu, Bu. Terus? Oke. Ya, pokoknya kalau misalnya berebut gitu bukan hak adik sih. Kalau lebih baiknya berbagi. Oh iya. Betul juga sih. Betul juga ya jawaban Afra ya. Iya Bu. Kalau kita sama Setuju. saudara itu mainan menjadi milik bersama, tapi tetap Berbagi. biasanya ayah atau ibunya kan membelikan mainan ini tergantung nih ya. Misalnya boneka tadi itu sudah diberikan ke adiknya. Oh, adik ini ayah belikan boneka. Lalu abangnya dibelikan misalnya mainan mobil-mobilan. Nah, berarti mereka sudah dapat haknya masing-masing tuh. Aldri boleh stop. Itu sama kayak apa, Bu? Oke Bu. Ya, terima kasih jawabannya Aldri ya. Kita bahas sebentar. Betul juga kata Afra. Tapi ingat kalau misalnya pada di awal mainan tersebut diberikan kepada saudara, itu kan ayah sama ibu menyebutkan, oh ini mainan untuk adik, ini mainan untuk abang. Ya, nah tidak seharusnya si abang merebut. Kalaupun mau main itu harus izin terlebih dahulu ke adiknya. Bisa dipahami? Nah, tergantung si adik ini mengizinkan atau tidak. Kalau adiknya tidak mengizinkan, berarti abangnya nggak boleh dong ngerebut. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Nah, Bu. lain Bisa cerita, lah. kalau misalnya mainan ini ayah ibunya mengatakan,
Adik, kakak, abang, ini ayah belikan mainan. Dimainkan bersama-sama ya. Nah, kalau sudah ada penyebutan seperti itu, berarti adiknya kok marah pada saat abangnya mau main. Nah, salah. Seharusnya bermain bersama-sama. Ya namanya kita saudara, saling mengerti, saling memahami aja deh ya. Bisa dipahami ini? Bisa, Bu. Bisa. Baik, tepuk tangan buat Aldri dan Afra. Keduanya jawabannya mantap. Baik. Nah, evaluasi silahkan dikerjakan. Oke, yuk kita buat kesimpulan. Membaca dengan saksama. Terus, Kedua, membuat peta pikiran dengan Iya, sesuai 5 terus. P plus 1H. eksplanasi terdiri dari apa tadi? Yang tadi Kanza jawab deret penjelas tuh. Sebelum deret penjelas ada apa? Ini Pembukaan. Ya, pembukaan, deret penjelas atau isi, kesimpulan. kesimpulan. PKN. Tadi tentang apa? Hak dan Hak dan kewajiban yang Kewajiban. jawab. Kewajiban menggunakan hak dengan tanggung jawab gitu. Menggunakan hak dengan tanggung jawab. Lalu antara hak dan kewajiban mana yang didahulukan? Kewajiban. Kewajiban. Ya. Kewajiban. Harus secara seimbang juga. Kalau sudah dapat hak berarti kewajibannya harus dikerjakan. Oke, nih. Cara penyajian informasi agar mudah dipahami menggunakan diagram atau peta pikiran. Tanggung jawabnya diantaranya bisa merawat, menjaga, mengasihi, dan lain-lain. Oke, quotes keren kali ini. Jenius adalah 1% inspirasi dan 99% kerja keras. Jadi anak-anak ibu semua bisa jadi orang yang jenius asalkan mau Bekerja keras. Ya. Jadi oke, lanjut. Refleksi pembelajaran. Yang pertama, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan, Bu. Sangat Contohnya mana kalau menyenangkan? Sangat. Oke, beri aplaus buat kita semua deh kalau gitu. Menyenangkan nih kan? Oke. Nah, ini materi apa yang sudah dipahami? Lebih tepatnya materinya tentang apa yang sudah dipahami? Si kotak ajaib, deret penjelas. Deret penjelas masalah. bahwa teks eksplanasi itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, Deret pembukaan, Deretan penjelas, dan kesimpulan atau penutup. Udah paham ya? Lalu membuat diagramnya sudah? Kita rincikan dulu dengan menggunakan kata tanya apa? Adik. Terus yang belum dipahami yang mana nih berarti? yang BI. nggak ada, Bu. BI yang mana Kanza? Yang mana ya? Cara ini loh, kayak deret penjelas atau apa gitu. Oh, misalnya ada teks, lalu bagaimana cara kita menentukan apakah itu deret penjelas, apakah itu pembuka, apakah itu kesimpulan gitu ya? Iya. Oke, kita keep. Nanti kalian pelajari lagi materi pembelajarannya. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas kembali. Nah, apa nih yang dilakukan pada materi yang belum dipahami tadi kan, Zah? Barusan Ibu sampaikan. Harus apa? Dipelajari. Dipelajari lagi. Setelah itu kita komunikasikan. Oke, terima kasih atas kegiatan belajar yang sangat menyenangkan ini. Ibu bahagia sekali bisa bertemu dengan kalian walaupun lewat Google Meet. Ingat, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Paling tidak 3 tuh. Yang pertama pakai apa, Nak?
Pakai masker. Masker. Pakai masker. Jaga jarak. Cuci tangan. Jarak Menjaga jarak. 3 meter. Yang ketiga, menjaga. Jaga jarak. Jaga jarak. Sip, mari kita berdoa. Aldrich saja, Bu. Jangan Saya. lupa. Iqra hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih ya semuanya. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa kembali. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.